Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabatku yang disayangi Allah, bahwa kita selalu berharap untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Kita selalu berharap untuk selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu ingin bahwa kehidupan kita menjadi mudah. Kita ingin bahwa urusan-urusan kita akan bisa diselesaikan dengan lancar. Kita ingin tatkala kita mengalami kegagalan, kemudian datanglah kemudahan-kemudahan. Sahabatku yang disayangi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada Abdullah ibnu Abbas, "Ya gulam, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahaka." Wahai anakku, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan menemukan Allah di hadapanmu. Menjaga Allah di sini ada dua pengertian. Yang pertama adalah menjaga perintah dan larangan Allah. Ini yang pertama. Bahwa kita selalu perhatikan apa perintah Allah, kita senantiasa memperhatikan apa larangan-larangannya. Kita selalu memperhatikan bahwa ada perintah-perintah Allah, ada kewajiban yang mesti kita tunaikan. Kita menjaga kewajiban-kewajiban itu supaya tidak terlewat. Kemudian juga ada larangan-larangan Allah yang perlu kita jauhi dan kita jaga, dalam artian jangan sampai kita tergelincir masuk ke dalamnya, jatuh kepada kesalahan. Walaupun memang bagi orang yang tergelincir ke dalam kesalahan ada upaya untuk kembali, yaitu memperbaiki diri, untuk melakukan islahun nafs, memperbaiki jiwa kita supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pengertian yang kedua adalah menjaga hubungan kita dengan Allah, yaitu ini merupakan ikutan dari dampak yang disebabkan ketika kita menjaga perintah dan larangan Allah. Maka kemudian kita akan terjaga hubungan kita dengan Allah. Jadi dalam hati kita selalu terhubung kepada Allah, ingat kepadanya. Ini kita lakukan dengan menjaga ibadah kita, berzikir, melaksanakan sholat, menjalankan puasa, dan sebagainya. Ini adalah upaya kita selalu menjaga hubungan kita dengan Allah. Nah, dengan kita menjaga hubungan kita dengan Allah, kita menjaga perintah dan larangan Allah, maka Allah sudah menjanjikan bahwa Dia akan menjaga diri kita. Tetapi barangkali kadang-kadang kita terlewat, terlupa, mungkin agak lalai, lengah, sehingga kita lupa menjaga hubungan kita dengan Allah. Bahkan ada yang memiliki kebiasaan yang ingat kepada Allah ketika sudah datang masalah, dan kemudian lupa kepada Allah ketika sudah mendapatkan kebahagiaan. Nah, padahal seharusnya justru ketika kita mendapatkan kenikmatan, berupayalah untuk berusaha mendekatkan diri kepadanya. Nah, di dalam hadis yang lain disebutkan, ihfadillaha
tajidhu amamaka, ta'arraf ilallahi firraqa, ya'rifka fisyiddah. Jagalah Allah, maka Allah akan ada di hadapanmu. Kenalkanlah dirimu kepada Allah ketika dalam keadaan senang, dalam keadaan makmur, maka Allah akan mengenalmu ketika dalam keadaan susah. Banyak orang yang baru tersadar kemudian mulai ingat kepada Allah, memperbaiki ibadahnya ketika dalam keadaan susah. Padahal harusnya ketika dalam keadaan senang kita merasa mendapatkan banyak nikmat, maka pada saat itulah kita harus lebih memperbanyak ibadah kita mendekat kepada Allah. Ini merupakan tata krama yang baik. Adab kesopanan yang baik itu kita selalu ingat kepada teman-teman kita ketika kita dalam keadaan makmur. Kemudian kita ingat teman-teman kita, siapa yang kesusahan kita datangi, siapa teman-teman yang pernah membantu kita, kita hubungi, kemudian kita sampaikan terima kasih dan sebagainya. Bukan kemudian kita menghubungi teman-teman kita di saat ketika kita sedang butuh. Nah, inilah yang seringkali dilakukan oleh kebanyakan orang, bahwa mulai mendekatkan diri ingat kepada Allah ketika sudah mulai dalam keadaan kepepet, sudah mendapatkan banyak masalah, kemudian bingung, baru kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Nah, padahal pada saat yang seperti itu yang paling tepat dilakukan adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Tapi tidak mengapa, memang inilah mungkin barangkali kita, kekurangan-kekurangan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah, ada hal yang kurang pantas kita lakukan. Nah, penjagaan Allah itu meliputi dua hal. Yang pertama urusan agama, dan yang kedua adalah urusan dunia. Nah, dalam hal urusan agama, kita juga dianjurkan untuk meminta penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dalam urusan agama kita juga minta kepada Allah untuk diberikan pertolongan. Nah, salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang lazim dilakukan misalnya adalah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini doa yang kita minta. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik. Kemudian kita minta kepada Allah amal yang diterima. Ilmu yang bermanfaat artinya menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat. Karena ilmu yang bermanfaat ini kemudian kita gunakan untuk mencari rezeki yang baik, yang halal, yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Kemudian yang ketiga, kita minta kepada amal yang diterima. Karena amal yang diterima inilah yang akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Nah, ini biasa disampaikan oleh Rasulullah, doa ini diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang lain lagi, Rasulullah biasa membaca setiap kali selepas sholat maktubah atau sholat wajib, Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu ketakwaan, hidayah, kekayaan dan kehormatan diri. Jadi kita minta kepada Allah untuk mendapatkan ketakwaan at-tuqa. Kita minta kepada Allah mendapatkan hidayah, kepahaman terhadap agama. Kemudian kita minta kepada Allah, kita berdoa memohon kepada Allah untuk mendapatkan kekayaan untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan kita juga minta kepada Allah diberikan kehormatan diri. Nah, dari contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW ini, kita bisa melihat bahwa Rasulullah selalu memohon kepada Allah untuk mendapatkan penjagaan dalam urusan agama maupun dalam urusan-urusan dunia.
Dengan upaya kita mendekatkan diri kepada Allah, menjaga perintah dan menjaga larangannya, menjaga hubungan kita kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Ya, tidak ada penjagaan yang terbaik kecuali penjagaan dari Allah. Dan ketika kita sudah sadar bahwa Allah menjaga kita, kita akan semakin yakin dalam melangkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.